Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala rasulihil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa MJS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan kitab suci sekaligus mukjizat terbesar bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sebuah mukjizat, tentu bisa dipahami sebagai sebuah kekuatan agung, kekuatan besar, yang tentu ini menjadi satu modal besar bagi umat Islam untuk menapaki peradaban sejak zaman Rasulullah tentu sampai hari kiamat kelak. Karena keagungan Al-Quran tidak pernah luntur oleh perkembangan zaman dan waktu. Para ulama menyebutnya sebagai bahwa Al-Quran itu sholihun li kulli zaman wa makan. Al-Quran selalu relevan dan selalu menjadi solusi, selalu memberi inspirasi jalan keluar bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan mendasar, bagaimana agar kekuatan Al-Quran itu bisa diwujudkan dalam peradaban, bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ini menjadi tugas besar bagi umat Muhammad, terutama para ulamanya, untuk bisa membumikan Al-Quran, membumikan kekuatan Al-Quran menjadi sebuah kekuatan peradaban. Jadi problem yang harus dijawab, pertanyaan mendasarnya adalah sebenarnya bagaimana memahami Al-Quran, yang pemahaman itu adalah pemahaman yang menyuguhkan satu kekuatan peradaban yang selalu selaras dengan problem-problem yang dihadapi oleh umat manusia. Pemirsa MJS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah wahyu Allah. Sementara memahami Al-Quran itu artinya melibatkan nalar manusia dalam menemukan satu inspirasi, satu makna terdalam dari Al-Quran itu sendiri. Maka dialektika antara Al-Quran sebagai wahyu, Al-Quran sebagai kalamullah, dan manusia sebagai orang yang diberikan mukjizat itu dalam memahami Al-Quran tentu melibatkan akalnya. Dialektika wahyu dan akal ini tentu dalam ilmu tafsir maupun dalam ilmu istinbatul ahkam yang dirumuskan oleh para ulama ahli usul ini mendapatkan perhatian yang sangat penting, mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Bahkan pemikiran-pemikiran mereka tentang dialektika akal dan wahyu ini kita warisi sampai saat ini dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa perhatian dalam pemahaman terhadap Al-Quran yang selaras dengan perkembangan peradaban menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan Islam itu sendiri. Dialektika akal dan wahyu ini bisa terjadi kalau kita bisa memahami karakter masing-masing. Wahyu Allah itu adalah satu sumber yang pasti benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran hakiki itu datangnya dari Allah. Artinya bahwa apa yang datang dari Allah itu adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki selalu bersifat universal. Kenapa? Karena kebenaran hakiki adalah
kebenaran yang memayungi kebenaran-kebenaran kecil, yang itu merupakan pemikiran manusia. Sementara akal manusia itu bersifat relatif. Dia akan menemukan kebenaran ketika situasi dan kondisi kontekstualnya mendukung pemahaman itu. Maka ketika memahami Al-Quran, maka artinya memahami satu kebenaran universal untuk diturunkan dalam lokalitas manusia. Hal ini tentu melahirkan satu pemahaman yang tidak setara dengan wahyu. Artinya pemahaman manusia terhadap wahyu itu bukan wahyu itu sendiri, tidak setara kualitasnya dengan wahyu itu sendiri, tidak bisa dimutlakkan sebagaimana wahyu itu sendiri. Artinya dalam konteks seperti ini, kebenaran yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia dalam memahami wahyu itu bersifat relatif. Dia akan benar ketika situasi dan kondisinya mendukung kebenaran pemahaman itu. Artinya bukan kebenaran yang mustaqil lah, bukan kebenaran yang mandiri, bukan kebenaran yang independen, tetapi pemikiran manusia merupakan satu kebenaran yang terkait dengan unsur-unsur lain yang menyebabkan kebenaran itu menjadi benar. Berbeda dengan wahyu yang kebenarannya mustaqil, kebenarannya independen, tidak terkait dengan apapun. Tapi pemahaman manusia, kebenarannya selalu dependen, selalu tergantung dengan unsur-unsur lain. Dan yang utama adalah situasi dan kondisi. Dari sini kita bisa membuat satu kategori bahwa wahyu itu kebenarannya bersifat hakiki dan sabit. Dia kekal, selamanya akan benar. Sementara kebenaran yang dilahirkan dari interaksi akal manusia dengan wahyu itu melahirkan satu kebenaran yang bersifat mutaghayyir. Mutaghayyir itu artinya mungkin terjadi perubahan. Ya. Karena mungkin terjadi perubahan, maka kebenaran ini tidak boleh disucikan sebagaimana wahyu. Maka ada satu kritik pada orang-orang yang menganggap bahwa kebenaran pemikiran manusia ini seakan-akan wahyu itu sendiri. Sering terjadi satu kegiatan, satu pandangan, ya, bahwa seakan-akan pikiran manusia ini mewakili pikiran Tuhan. Maka ada kritik untuk tidak takdisul afkar ad-dini, mensucikan pemikiran-pemikiran manusia meskipun itu bersifat keagamaan. Jadi ini yang pemirsa MJS harus digarisbawahi, ya, bahwa wahyu memiliki kebenaran mutlak, sementara pemikiran manusia itu bukan kebenaran yang suci. Meskipun bukan kebenaran suci, tetapi dalam situasi dan kondisi di mana kebenaran itu diletakkan secara tepat, dia harus dipegangi sebagai sebuah kebenaran. Inilah yang disebut dengan al-dhannul qawi, satu dugaan kebenaran yang diduga dengan sangat kuat karena argumen-argumen yang mendukungnya, termasuk situasi dan kondisinya, mendukung kebenaran itu. Meskipun ketika situasi dan kondisi berubah, tentu kebenaran ini juga harus dilakukan penyesuaian. Nah, sifat wahyu yang sabit, sifat pemikiran akal yang mutaghayyir, ini melahirkan satu turunan bahwa yang sabit ini bersifat qat'i, bersifat pasti, yang mutaghayyir ini bersifat dhanni. Lah, dari kerangka berpikir seperti itu, ketika kita misalnya mendapati ayat-ayat yang terkait dengan peradaban, salah satu contoh misalnya persoalan puasa, bahwa Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada hukum universal bahwa puasa itu wajib. Hukum universal itulah dalam kacamata hukum disebut dengan al-hukmul asli, hukum asli. Tetapi Allah sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an itu juga memberikan respon terhadap orang-orang yang
tidak bisa melaksanakan puasa karena realitasnya ada banyak fakta, ada banyak alasan yang menyebabkan umat Islam terutama tidak mampu melakukan itu. Misalnya dalam ayat lain, "Fa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ada situasi dan kondisi yang membolehkan orang tidak berpuasa. Nah, hukum asli ketika bertemu dengan situasi dan kondisi ini melahirkan satu status hukum yang bersifat al-hukmut tabai. Jadi al-hukmut tabai ini adalah hukum pada level kedua. Kalau pada level pertama tadi berlaku universal, maka hukum pada level kedua yang disebut dengan al-hukmut tabai itu dia bersifat hukum. Artinya ketika situasi yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa itu tidak ada, maka kebolehan untuk tidak berpuasa itu juga menjadi tidak ada. Jadi ketika engkau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, maka boleh diganti pada hari yang lain. Nah, situasi sakit, situasi bepergian, ini merupakan situasi dan kondisi yang menyebabkan lahirnya hukum level kedua ini. Nah, persoalan-persoalan yang lain misalnya, konsep safar yang dimaksud dalam ayat itu. Tentu safar dari satu era ke era yang lain tentu berbeda. Kita mungkin Al-Quran saat ini itu sudah setidaknya melewati 3 fase peradaban. Peradaban yang pertama ketika Al-Quran diturunkan sampai sekitar abad 18 itu mungkin bisa kita sebut sebagai era agraris. Sehingga pemahaman terhadap Al-Quran itu menggunakan paradigma agraris. Abad 18 mulai ditemukan mesin uap sebagai awal dari peradaban industri atau era industri. Tentu model safar, bepergian itu berbeda dengan ketika era agraris. Era agraris dulu orang bepergian menggunakan kendaraan berupa binatang, bisa onta, bisa keledai, dan lain-lain. Jalan yang yang dilalui pun tentu bukan jalan seperti pada era industri saat ini, ya, jalan beraspal dan sebagainya, tapi di tengah padang pasir. Sehingga ketika safar ditentukan sebagai ilah, sebagai alasan hukum untuk dibolehkannya orang yang berpuasa itu iftar, ya, itu tentu karena masyaqqah yang ada di dalamnya itu sangat kuat. Imam Syafi'i menyebut misalnya bahwa jarak tempuh yang dibolehkan orang untuk tidak berpuasa itu ketika mencapai sittata asyara farsakhon, 16 pal, 16 stasiun, ya, 16 terminal kira-kira. Ya. Yang persisnya ya antara sekitar 85 sampai 90 km kalau dihitung dengan ukuran kilometer saat ini. Jarak segitu kalau dalam era agraris mungkin sudah melahirkan satu masyaqqah, ya, sesuatu yang berat. Tetapi di era industri ini, ya, orang pergi jauh, misalnya ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang hanya sekitar 50 menit sampai 1 jam, belum sempat berkeringat dan tidak ada masyaqqah sama sekali. Nah, apakah perubahan era seperti ini? Ya, tentu dalam konteks ini bisa dilakukan satu pemikiran ulang. Apakah ilah dibolehkannya iftar dalam puasa itu semata-mata karena safar yang menurut alasan waktu itu adalah karena safar ini merupakan satu sifatun mundobidun, satu sifat yang terukur, berbeda dengan masyaqqah. Ini orang-orang ulama-ulama di era agraris lebih memilih safarnya karena pada kenyataannya safar ini merupakan satu sifat yang bisa diukur, misalnya dengan jarak. Tetapi kita juga harus melihat bahwa pada waktu itu ulama berpikir demikian itu karena dalam jarak tertentu itu juga bisa dipastikan dalam situasi dan kondisi seperti itu masyaqqah yang muncul dari safar dalam ukuran seperti itu juga pasti muncul. Tetapi itu tidak terjadi pada era industri ini, di mana mesin-mesin sudah begitu canggih sehingga orang safar itu meskipun jaraknya sangat jauh tidak melahirkan masyaqqah sebagaimana pada
era agraris. Nah, disinilah tentu pemahaman-pemahaman seperti itu bisa dijadikan sebagai satu alasan ya untuk melakukan satu reinterpretasi terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya terkait dengan perkembangan peradaban. Karena pemahaman yang benar yang dilakukan oleh akal manusia itu selalu pemahaman yang didukung oleh nalar peradaban. Bukan kebenaran yang sifatnya mandiri, bukan kebenaran yang mustaqil, bukan kebenaran yang independen dari unsur-unsur lain. Dari sini sebenarnya kalau kita melihat puasa misalnya sebagai sebuah konsep yang harus relevan ya dari satu era ke era yang lain sepanjang sepanjang zaman ini tentu pemahaman-pemahaman terhadap makna puasa dari Al-Quran dan sebagainya itu tentu menjadi satu hal yang penting. Jadi misalnya puasa dalam konteks fikih itu menuntut adanya satu hal-hal yang secara zahir itu harus dipenuhi. Misalnya ya tidak makan, tidak minum, ya tidak berhubungan seks min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ini konteks fikih. Tetapi bahwa karena puasa sebagai satu konsep ini adalah bagian dari Al-Quran, karena bagian dari Al-Quran tentu ini merupakan mukjizat, karena ini merupakan mukjizat tentu memiliki kekuatan besar untuk mengubah baik pribadi maupun mental manusia, maka tentu konsep seperti itu dalam rangka melahirkan mukjizat, melahirkan kekuatan umat Islam perlu ditambahkan satu pemahaman-pemahaman yang lebih bersifat fungsional. Misalnya bahwa inti puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Artinya bahwa ketika puasa, keinginan-keinginan apapun yang membuat dirinya lemah, ya, itu mestinya dihindarkan. Misalnya keinginan-keinginan konsumtif, keinginan-keinginan mewah, keinginan-keinginan lain yang justru sebenarnya membuat dia tidak kuat dalam kehidupan ini, itu perlu dihindari. Itulah sebenarnya hakikat dari puasa sebagai bagian dari konsep ilahiyah yang merupakan mukjizat yang akan menguatkan umat Islam. Mudah-mudahan para pemirsa MJS dan kaum muslimin keseluruhan ya di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya betul-betul mampu menangkap makna pesan ilahiyah itu secara lebih fungsional sehingga Al-Quran betul-betul menjadi mukjizat, menjadi kekuatan yang menguatkan umat Islam dalam rangka membangun peradaban Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih. Peradaban Islam yang tinggi, luhur, dan bisa mengantarkan umat Islam, ya, bahkan juga umat manusia keseluruhnya kepada keluhuran dan keagungan martabat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.